الشكر علينا. Bapak buka halaman 24, Pak. Halaman 24. Nah, itu dari atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-6, hadis yang ke-6, 197. Halaman 24. Sudah ketemu semuanya? Ya, kita baca dulu ya sama-sama. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'dhamun nasi haqqan 'alal mar'ati zawjuha wa a'dhamun nasi haqqan 'alar rajuli ummuhu. Rawahul Hakim an Aisyata. Bawahnya 198. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'dhamun nisa'i barakatan aisaruhunna ma'unatan. Rawahu Ahmad an Aisyata. Ya. Terakhir ya, 198. Insyaallah pasca Ramadan kita lanjutkan kembali ya pengajian kita yang biasa malam Senin ya. Sekarang bulan Ramadan kita pindahkan ke malam Sabtu, hari Sabtu subuh ya. Kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman nab'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'dhamun nasi haqqan 'alal mar'ati zawjuha. Hak yang paling besar terhadap seorang wanita adalah zawjuha, yaitu kepada suaminya. Wa a'dhamun nasi haqqan 'alar rajul, dan hak yang paling besar dari seorang laki-laki adalah ummuhu, kepada ibunya. Hadis riwayat Hakim dan juga daripada Aisyah. Di sini Rasulullah menerangkan kepada kita tentang hak dan kewajiban. Jadi manusia itu di dunia ini dia punya hak dan dia punya kewajiban. Sebagaimana haknya Allah dan kewajiban manusia kepada Allah. Dalam surah Al-Fatihah ya kita baca, iyyaka na'budu, kepada engkau ya Allah kami menyembah. Itu adalah kewajiban manusia, dan hak Allah adalah untuk disembah oleh makhluknya. Sementara Rasulullah mengatakan hubungan antara manusia dengan manusia, maka yang paling besar kewajiban seorang wanita yang menjadi hak daripada suaminya, yaitu kepada suaminya. Ini kebetulan ibu-ibu ada nggak ini? Ada ya, alhamdulillah. Ini pas betul ya. Jadi seorang wanita punya kewajiban yang paling besar kepada siapa? Kepada ibunda, kepada suaminya. Jadi jangan lupa ya, ibadah yang paling tinggi adalah ridhonya Allah. Sementara Allah tidak ridho apabila seseorang istri dia durhaka kepada suaminya, tidak menjalankan kewajiban kepada suaminya. Ya, sampai-sampai ada satu hadis Nabi mengatakan, ayyumam ra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Apabila seorang wanita meninggal dunia dan suaminya ridho terhadap dirinya, maka surga buat si perempuan tadi. Sampai sebegitu jauhnya Allah katakan melalui lisan Rasulullah dalam hadisnya,
apabila seorang wanita dia wafat meninggal dunia dan suaminya ridho terhadap dirinya. Artinya kewajiban seorang istri itu udah dijalankan betul. Udah sempurna kewajibannya dijalankan kepada suaminya, maka surga buat dia. Ya. Ini nanti jangan ditanya di rumah nih Pak. Ya, atau perempuan nanti nanya di rumah, ayah kira-kira kalau mamah mati ayah ridho enggak? Ini saya yakin yang hadir di sini pasti ridho semuanya, betul enggak itu? Ya maksudnya bukan itu. Ya. Maksudnya betapa besar kewajiban seorang istri kepada suaminya sampai suaminya ketika istrinya meninggal dunia dia ridho. Dia ridho sepenuh hati. Ya. Bukan berarti senang, tapi dia ridho. Bagaimana kewajibannya seorang istri itu dijalani betul-betul. Sampai suaminya merasakan betul kehilangan. Dari seorang istri yang berbakti kepada suaminya. Sehingga ketika dia meninggal dunia nggak ada rasa sesuatu di hatinya kecuali dia ridho. Ya Allah, istriku sudah menjalankan kewajibannya dengan sempurna. Saya ngambil satu contoh Pak. Ya sahabat saya ini ketika musim Covid yang lalu istrinya wafat meninggal dunia di awal Covid. Sampai hari ini dia belum berumah tangga lagi, belum menikah lagi. Sampai saya katakan kenapa Anda tidak mau nikah lagi? Anda masih belum terlalu tua. Ya, yang ngurusin siapa di rumah? Ya, biasanya kalau ada istri yang ngurusin istri, sekarang anak kan masing-masing sibuk dengan keluarganya. Apa yang dia katakan? Saya belum bisa melupakan kebaikan-kebaikan istri saya kepada saya. Anak belum bisa Ustaz melupakan kebaikan-kebaikan istri saya. Yang selalu saya ingat adalah kebaikannya. Saya katakan istrimu itu ahli surga insya Allah. Kenapa? Karena antum begitu merasakan puas dan merasakan senang dengan kewajiban istri kepada kamu. Sehingga kamu tidak berumah tangga lagi, tidak menikah lagi karena mengingat kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Ini yang paling berat ya. Bagaimana seorang istri ya apabila dia meninggal dunia suaminya ridho terhadap dirinya. Ini ada satu kisah Pak. Di zaman Rasulullah ada seorang wanita ketika suaminya atau ayahnya sakit keras. Adiknya datang, Kak cepat segera pulang. Ya, kenapa? Ayah sudah sakit keras payah. Nanti Dek, kakak belum bisa pulang ke rumah ayah. Kenapa? Karena kakak belum dapat izin dari suami. Kebetulan suami kakak sedang kerja. Ya, sedang berdagang. Ya, pada zaman Rasulullah itu mereka banyak pedagang-pedagang. Ya. Akhirnya adiknya datang lagi nggak berapa lama, Kak ayah sudah sakarat, kakak segera pulang. Aku nggak bisa Dek. Kenapa? Suami kakak belum pulang, kakak nggak berani meninggalkan rumah ini, kakak belum mendapatkan izin. Dan ketika berapa lama kemudian adiknya memberi kabar lagi, Kak segera pulang, ayah sudah wafat meninggal dunia. Bentar Dek, mudah-mudahan sebentar lagi suami kakak kembali pulang. Gak berapa lama ya suaminya pulang baru dia berangkat ke rumah ayahnya. Dan di situ keluarga merasa marah sekali terhadap sang kakak ini. Dari mulai ayahnya sakit sampai kemudian ayahnya meninggal dunia dia baru datang. Dan itu menjadi viral, terdengar di mana-mana. Dan salah satu sahabat mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini anaknya ini yang perempuan ini keterlaluan. Padahal rumahnya nggak terlalu jauh dari rumah bapaknya. Dari bapaknya sakit sampai meninggal dia tidak datang. Rasulullah tersenyum. Apa kata Rasulullah? Kau tahu nggak? Kenapa? Malaikat memberikan kabar kepada aku. Orang tuanya diampunkan dosa-dosanya karena baktinya anaknya kepada suaminya. Orang tuanya sempurna mendidik anak gadisnya. Sehingga seanak gadis ini tidak berani keluar rumah sampai mendapatkan izin
daripada suaminya. Anak gadisnya nggak berani keluar rumah. Berarti berhasil, sukses orang tuanya mendidik anaknya untuk taat kepada suaminya. Ini yang dikatakan kewajiban yang paling besar bagi seorang wanita adalah kepada suaminya. Kau tahu dek, orang tuanya itu diampunkan dosa-dosanya oleh Allah karena anaknya itu taat kepada suaminya. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah kepada perempuan-perempuan, baktilah kau kepada suamimu. Ya, bagaimanapun surgamu itu ada pada ridho suamimu. Surgamu itu adalah pada ketaatan kepada suamimu. Ibu-ibu perempuan ini jarang ya yang mendengar hadis seperti ini tentang kewajiban dan hak. Ya. Kewajiban seorang istri adalah kepada suaminya. Itu yang paling besar. A'zam, ismu tabdil itu. Jadi yang paling besar kewajiban seorang istri ya kepada suaminya, bukan kepada kedua orang tuanya. Berbeda itu. Sementara wa'a'dhamun nasi haqqan 'alar rajul, adapun kewajiban atau hak yang paling besar dari seorang bapak, seorang ibu adalah kewajiban anaknya kepada ibunya. Jadi a'dhamun nasi haqqan. Ya, kewajiban atau hak yang paling besar bagi seorang laki-laki adalah bukan kepada istrinya, tetapi ummuhu, yaitu kepada ibunya. Hadis riwayat daripada Hakim an Aisyah. Ya, jadi ini Rasulullah ya Aisyah banyak mendengar nasihat dari Rasulullah bahwa kewajiban seorang anak adalah kepada ibunya, bukan bapaknya. Ya, bapaknya itu belakangan. Yang pertama ummuka. Ibumu, baru kemudian bapak. Ini seorang laki-laki. Jadi mohon maaf, bapak-bapak yang hari ini masih punya orang tua, kewajiban yang paling besar buat diri kita dan yang menjadi hak yang paling besar seorang ibu adalah kepada kita. Ummuka. Ibumu dan ibumu. Baru summa abuka, baru kemudian bapakmu. Dan ini banyak terjadi di zaman Rasulullah, sahabat yang dia mengabaikan ibunya sampai menjelang sakratul mautnya pun dia tidak bisa menemui sakratul maut. Cerita siapa itu? Alqamah. Ya. Alqamah itu ahli ibadah, Pak. Sholatnya rajin, puasanya rajin, tetapi sayang saat sakratul maut dia tidak mendapatkan sakratul maut dengan segera. Terlalu lama dia tersiksa dengan sakitnya sakratul maut. Yang digambarkan oleh Rasulullah, sakitnya sakratul maut itu seperti binatang hidup dikeset kulitnya. Jadi nanti kalau Idul Adha Bapak bisa lihat, kalau ada kambing itu dikeset kulitnya, kambing itu udah dalam keadaan mati. Tetapi ada orang yang merasakan sakitnya sakratul maut itu dia dalam keadaan hidup. Belum menjelang kewafatannya, sakit sakratul maut itu menyiksa dirinya dengan begitu lamanya. Maka sampai kita diajarkan satu doa, Allahumma hawin alaina fi sakratul maut. Ya Allah, mudahkanlah aku di dalam menghadapi sakitnya sakratul maut. Maka nanti ada orang yang merasakan kenikmatan menjelang sakratul maut, dia tidak merasakan sakit. Bahkan saat ruh itu lepas daripada jasad itu diiringi dengan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sakratul maut itu sakit, tetapi orang yang mendapatkan kemudahan dalam sakratul maut, menjelang sakit itu dia melihat kenikmatan surga. Banyak orang menjelang sakratul maut tersenyum, Pak. Dia melihat kenikmatan surga hingga sakitnya sakratul maut itu hilang seketika. Tetapi Alqamah yang ahli ibadah, yang sholatnya rajin, yang puasanya rajin, tetapi mendekati sakratul maut dia tidak bisa mati. Tersiksa dengan sakitnya sakratul maut.
Sampai sahabat bingung dosa apa yang dilakukan oleh Alqamah. Sampai-sampai dia tidak mendapatkan sakaratul maut itu dengan mudah. Tidak mendapatkan kematian itu dengan mudah. Sehingga mereka bertanya kepada Rasulullah, apa yang membuat Alqamah sulit wafat meninggal dunia ya Rasulullah? Apakah dia punya salah kepada kalian? Tidak ada salahnya ya Rasulullah. Dia orang baik. Sholatnya rajin, puasanya rajin, sedekahnya rajin. Ada orang tuanya? Ada. Siapa ibunya? Tolong kamu panggil ibunya kemari. Gak lama ibundanya datang. Ini Alqamah anak ibu. Betul ya Rasulullah. Apa dia punya salah sama ibu? Banyak salahnya ya Rasulullah. 9 bulan Alqamah di dalam rahimku ya Rasulullah. 2 tahun darahku berikan kepada Alqamah. Aku susukkan 2 tahun. Dan setiap saat dari mulai dia tidak berdaya, dari mulai dia kecil. Doa yang terbaik buat Alqamah ya Rasulullah. Aku selalu doakan Alqamah. Tapi sayang ya Rasulullah, ketika dia sudah punya istri, dia sudah punya anak, aku diabaikan ya Rasulullah. Aku tidak disapa, aku tidak ditegur ya Rasulullah. Rasulullah katakan ini yang membuat Alqamah sulit menghadapi kematiannya. Sulit menghadapi kewafatannya karena ibunya merasakan sakit hati terhadap Alqamah. Lalu Rasulullah katakan, ibu mau memaafkan Alqamah? Tidak, aku tidak akan maafkan dia ya Rasulullah. Biarkan dia tersiksa ya Rasulullah. Karena rasa sakit hatiku kepada Alqamah begitu memuncak ya Rasulullah. Kalau ibu tidak memaafkan Alqamah, Alqamah tidak akan bisa wafat, Bu. Dia akan terus tersiksa dengan sakaratul maut. Biarkan dia rasakan ya Rasulullah. Sampai dibujuk oleh Rasulullah, ibundanya Alqamah tidak mau maafkan. Kata Rasulullah, kalau ibu tidak maafkan, kita akan bakar Alqamah. Kasihan, dia ahli ibadah. Tetapi sayang, ada kesalahan yang dianggap kecil. Padahal itu adalah kesalahan yang sangat besar. Dia tidak menyapa ibunya, dia tidak peduli kepada ibunya. Kita akan bakar. Ketika kayu bakar sudah dikumpulkan dan api akan disulut, ibundanya mengatakan, jangan kau bakar anakku ya Rasulullah. Jangan kau sakiti anakku ya Rasulullah. Aku tahu dia menyakiti hatiku. Dia tidak peduli kepada aku. Tapi tolong jangan disakiti ya Rasulullah. Aku maafkan Alqamah. Aku maafkan Alqamah. Baru Alqamah bisa menghembuskan nafas yang terakhir. Anda bisa bayangkan, untuk mati saja orang tua enggak ridho, susah. Apalagi untuk hidup. Untuk mati saja sulit menghadapi kematian, kewafatan. Kalau orang tua enggak ridho, apalagi untuk hidup. Makanya begitu banyak jalan yang ditempuh oleh manusia, buntu. Sering dia mendapatkan kesulitan. Bertubi-tubi enggak habis-habis. Kesulitan yang dia dapatkan, usaha ini mentok, ini mentok. Barangkali dari hadis Nabi ini, ada yang sakit hati di rumahnya. Melihat kebahagiaan dia kepada istri dan anaknya. Sementara dia yang paling banyak jasa kepada anaknya diabaikannya. Ini satu contoh bagaimana kewajiban seorang anak, bagaimana kewajiban seorang laki-laki bukan hanya kepada istrinya, tapi yang paling besar adalah kepada kedua orang tuanya. Masih ingat pelajaran kita Pak sebelum Ramadan? Ada orang yang tidak bisa mencium wanginya surga. Ragima anfu, ragima anfu, ragima anfu. Sungguh sangat terhina, sangat rugi. Siapa ya Rasulullah? Orang yang hidungnya tertutup dengan debu. Ada kerugian apa hidungnya tertutup dengan debu? Dia tidak bisa mencium wanginya surga. Siapa yang tidak bisa mencium wangi surga? Ada 3 Pak. Salah satunya adalah rajulun adraka indahu abawahul kibar falam yudkhilahul jannah. Orang yang diberikan kesempatan hidup bersama orang tuanya, tapi matinya enggak masuk ke dalam surga. Orang yang diberikan kesempatan hidup bersama orang tuanya, ketika dia sudah dewasa orang tuanya masih ada. Tapi dia abaikan orang tuanya. Dia enggak peduli kepada orang tuanya. Maka nanti di akhirat ketika dia dibangkitkan di padang mahsyar,
Banyak yang bisa mencium wanginya surga yang begitu indahnya, yang begitu nikmatnya. Tapi orang ini tidak bisa mencium wangi surga. Apalagi masuk ke dalam surga. Ini satu contoh ya. Bagaimana kita kepada orang tua harus betul-betul punya perhatian besar. Karena yang paling banyak jasa dalam hidup kita adalah orang tua. Setelah ibu baru kemudian bapak. Jangan lupa bapak pun jangan diabaikan. Di zaman Rasulullah ada seorang bapak yang uangnya diambil sama anaknya. Anak maaf terbalik. Ada seorang anak yang uangnya diambil sama bapaknya. Sampai sang anak protes. Kepada Rasulullah dia katakan, aku enggak ridho ya Rasulullah. Uangku diambil bapakku. Bapaknya dipanggil ditanya lagi. Betul kau ambil uang anakmu? Betul ya Rasulullah. Kenapa? Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Untuk makan hari ini aku ambil sedikit uang anakku. Kau lihat nak bagaimana orang tuamu butuh bantuan dari kamu. Tidak, saya tidak suka uang saya diambil bapak saya. Di situ Rasulullah merasakan amarah yang luar biasa. Tapi tetap dikendalikan dengan bahasa yang begitu tegas. Rasulullah katakan, enta wa malika li abika. Kau tahu nak, nggak usah hartamu, dirimu masih milik orang tuamu. Nggak usah hartamu, dirimu masih milik orang tuamu. Inilah kedudukan orang tua di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan saya ngomong begini nanti uang anak diambilin semua ini Pak. Ya. Kecuali barangkali halal nggak itu uang anak diambil? Halal nggak? Halal kalau anaknya pelit. Jadi anak itu punya kewajiban kepada orang tua. Saya kasih gambaran Pak. Berapa lama kita ngurus orang tua. Yang sudah rentah, yang sudah payah, yang sudah tidak punya kemampuan. Tapi berapa lama orang tua mengurusi kita. Dari mulai kita tidak punya apa-apa. Dari mulai kita tidak berdaya. Doanya yang gak pernah habis-habis buat anak. Tapi kita saat orang tua sudah tua, gak lama kita ngurus orang tua. Islam selalu mengajarkan kepada kita, lihat dalam hidupmu yang paling banyak jasa bukan orang lain. Tetapi adalah orang tuamu. Apalagi menjelang akhir Ramadan ini. Ya, kita minta ridho kepada orang tua kita. Agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca Al-Quran berapa kali khatam. Kita sholat malam tahajud, kita sholat taraweh. Kita asik dengan ibadah kita. Sementara kita nggak peduli kepada orang tua. Lihat Uwais Al-Qarni. Ini cerita di mana-mana kita sering dengar. Yang masyhurun fis sama wa majhulun fil ardi. Yang Uwais ini namanya sangat harum di langit. Terkenal namanya di langit. Tetapi majhulun fil ardi, di bumi jarang yang mengenali dia. Sampai-sampai kalau dia angkat tangan berdoa, pintu langit terbuka. Rasulullah pernah mengatakan kepada sahabat, kalau nanti aku gak ada umur, kalau aku sudah wafat, tolonglah minta doa kepada seorang anak muda yang namanya sangat masyhur, terkenal di langit, tetapi di bumi jarang yang mengenali dia. Siapa ya Rasulullah? Uwais Al-Qarni. Dia berasal dari Yaman. Kalian gampang mencari ciri-cirinya. Kalian buka bajunya, itu ada bekas penyakit baros belang sebesar mata uang logam di punggungnya. Carilah dia, mintalah doa kepada dia. Sampai Rasulullah meninggal dunia, pesan ini dijalani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sampai ada kabilah dari Yaman melaksanakan haji. Maka dikumpulkan ya, jamaah dari Yaman. Afikum Uwais Al-Qarni. Ada di antara kalian yang bernama Uwais. Mafi, gak ada ya Abu Bakar. Tahun berikutnya rombongan haji berangkat lagi. Ditanya lagi oleh Abu Bakar, gak ketemu. Sampai Abu Bakar wafat meninggal dunia. Digantikan oleh Umar ibn al-Khattab. Begitu ada jamaah haji datang. Dari Yaman dikumpulkan oleh Umar.
Afikum Uwais Al-Qarni. Adakah di antara kalian yang bernama Uwais? Enggak ada, ya ya Umar. Bertahun-tahun sampai satu waktu ada kabilah dari Yaman berangkat haji. Umar bertanya, Afikum Uwais. Ada di antara kalian yang bernama Uwais. Ada seorang anak muda di pojokan mengatakan, saya Uwais. Kamu dari suku Qaran, dari Yaman. Betul. Tolong buka bajumu. Ketika dibuka bajunya, dilihat oleh Umar Ibn Khattab, dipeluki anak muda tadi. Doakan saya. Doakan saya. Ada apa? Ini pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dipaksa Uwais mendoakan Umar Ibn Khattab. Padahal dia sudah mengatakan, saya tidak pantas mendoakan engkau sebagai seorang khalifah. Tapi ini pesan dari Rasulullah. Ketika selesai didoakan, Umar bertanya, amalan apa yang kamu kerjakan? Kebaikan apa yang kamu kerjakan? Sampai-sampai Rasulullah berpesan begitu pentingnya untuk minta doa kepada kamu. Amalan apa? Tentunya Rasulullah ini berpesan minta doa sebagai pelajaran. Ya, bahwa ini harus betul-betul dipahami oleh umat Nabi Muhammad. Amalan apa yang kamu kerjakan? Biasa saja sama seperti engkau. Kapan kamu ketemu Rasulullah? Aku gak pernah ketemu Rasulullah. Gak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Tidak. Kok bisa? Sampai Nabi pesan untuk minta doa kepada Uwais. Tapi dilanjutkan kata oleh Uwais. Keinginan bertemu dengan Rasulullah ada. Saya masuk Islam sudah lama. Dan saya dengar di Madinah ada seorang manusia mulia. Yaitu Muhammad Rasulullah SAW. Saya ingin bertemu dengan Muhammad Rasulullah. Tetapi saya sedang merawat ibu saya. Saya gak sanggup meninggalkan ibu saya. Ibu saya perlu saya. Saya bantu. Makannya saya suapin. Dia sudah tidak berdaya apa-apa lagi. Tapi di satu sisi saya ingin ketemu dengan orang yang membawa Islam ini. Sehingga kerinduan saya terhadap Rasulullah itu memuncak, menggumpal. Dan menjadi kegelisahan. Ibundanya Uwais melihat, kenapa nak kamu gelisah? Sudah lama kita Islam, Umi. Di Madinah ada seorang manusia mulia yaitu Muhammad. Saya pengen ketemu dengan Rasulullah. Dengan Muhammad, berangkat nak. Temui Rasulullah, sampaikan salam ibu. Ibu cuma pesan satu. Kalau sudah sampai di Madinah, jangan terlalu lama. Ibu takut ditinggalkan oleh engkau terlalu lama. Ibu redho saya berangkat. Redho, berangkatlah nak. Akhirnya dengan berat hati Uwais berangkat dari Yaman ke Madinah. Dilalahnya Pak. Sampai di Madinah Rasulullah tidak ada. Dan Aisyah tidak bisa memastikan kapan Rasulullah akan kembali. Bimbang Uwais Al-Qarni. Apakah dia harus menunggu Rasulullah datang? Andai kata dia menunggu Rasulullah datang, dia juga khawatir terhadap ibunya yang dia tinggalkan di Yaman. Akhirnya dia buka burdahnya. Burdah itu selimut Pak. Dia buka burdahnya, dia lipat. Dia berikan kepada Aisyah. Aisyah, ini aku titip buat Muhammad Rasulullah. Sebagai bukti kalau aku Uwais Al-Qarni dari Yaman ingin bertemu dengan Muhammad Rasulullah. Ingin berjumpa, ingin melihat wajah Rasulullah. Tapi saya gak sanggup menunggu terlalu lama. Karena saya khawatir terhadap ibu saya yang sudah tinggalkan di Yaman. Akhirnya Uwais kembali ke Yaman sampai Rasulullah meninggal dunia. Uwais gak pernah ketemu dengan Muhammad Rasulullah SAW. Dan ketika Rasulullah kembali, Aisyah ingin cerita. Apa kata Rasulullah? Kau gak perlu cerita, aku tahu. Jibril membisiki aku bahwa ada seorang anak muda yang dia berani menunda pertemuannya dengan aku karena dia khawatir terhadap ibunya yang dia urusi di rumah. Kau tahu Aisyah, anak muda ini kalau dia angkat tangan berdoa, pintu langit terbuka dan doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyhur fis sama. Dia sangat terkenal di langit karena baktinya kepada ibunya. Tetapi majhulun fil ard. Dan di bumi jarang yang mengenal Uwais. Maka para ulama mengatakan Pak, Uwais ini bukan sahabat, bukan. Walaupun dia hidup di zaman sahabat, di zaman Rasulullah, dia hidup di zaman Rasulullah. Tetapi dia tidak pernah ketemu dengan Rasulullah SAW.
Sahabat itu adalah orang yang pernah hidup di zaman Nabi, mendengar suara Nabi, melihat wajah Nabi. Sementara Uwais, dia hidup di zaman Nabi, tapi dia tidak pernah melihat wajah Rasulullah. Dan Rasulullah mengatakan, ini adalah anak yang doanya diijabah oleh Allah. Dan ulama mengatakan, tabi'in yang terbaik. Orang yang hidup bersama sahabat namanya tabi'in. Tabi'in yang terbaik adalah Uwais Al-Qarni. Orang yang sangat bakti kepada ibunya. Yang doanya diijabah oleh Allah. Anda tidak perlu jauh-jauh minta doa kepada kiai, kepada siapapun ulama besar. Anda bakti saja kepada orang tua, doa Anda mustajabah. Doa Anda akan dikabulkan oleh Allah. Sehebat apapun seorang kiai, seorang ulama, tapi kalau dia tidak peduli kepada ibunya, doanya tertutup, pintu langit tidak terbuka. Inilah kedudukan bagaimana seorang orang tua kepada anaknya. Jadi Nabi pesan, ya, ada dua kata Nabi, kewajiban seorang istri yang paling besar adalah kepada siapa? Suaminya. Ibu, kewajiban ibu kepada siapa yang paling besar? Suami. Kewajiban suami yang paling besar adalah kepada ibunya. Jadi istri nggak boleh marah kalau sampai suaminya begitu sayang kepada orang tuanya. Suami kita lebih lama hidup bersama orang tuanya dibandingkan kita. Kita bertemu dengan suami kita ketika suami kita sudah gagah. Suami kita sudah punya apa-apa. Sementara orang tuanya dari mulai dia dilahirkan dalam ketidakberdayaan. Terus gak habis-habis kasih sayang kepadanya. Maka tolong bantu. Kalau suami kita sayang kepada orang tuanya, dukung. Insya Allah berkah hidup kita. Ini ajaran dari Rasulullah SAW. Ya. Mudah-mudahan ya, menjelang akhir Ramadan, nanti ketika Idul Fitri, siapa dulu yang harus kita datangi? Siapa dulu yang harus kita minta maaf? Itu orang tua kita, ibu kita. Bukan kepada siapapun, tapi kepada orang tua baru yang lainnya. Alangkah indahnya hidupnya Uwais Al-Qarni. Dia punya kesempatan berbakti kepada orang tuanya. Sementara kita yang barangkali belum sempat berbakti kepada orang tua kita, dia sudah lebih dahulu wafat meninggal dunia. Maka jangan putuskan doa buat orang tua kita. Man tarakat doa lil walidain yanqati anhu rizquh. Siapa orang yang meninggalkan doa buat orang tuanya, Allah akan putuskan rezekinya. Rezeki kita tertutup kalau kita setiap habis sholat nggak pernah membacakan doa buat orang tua kita. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ya. Jadi Bapak, Ibu, ini hadisnya sahih riwayat daripada Aisyah. Apa kewajiban dan apa hak dijelaskan oleh Rasulullah dengan gamblang bahwa kewajiban anak adalah kepada ibunya dan orang tuanya, sementara kewajiban seorang istri adalah kepada suaminya. Ya, mudah-mudahan Ibu ya nanti nyari redho kepada suami. Nggak perlu ditanya nanti. Ayah kira-kira kalau mama mati ayah redho nggak? Jangan ditanya itu. Ya. Ini kalau ditanya pasti suaminya jawabnya redho itu ya. Jadi cukup berbakti saja kepada suami. Ya. Paham ini? Ya, mudah-mudahan dapat kita jalani dengan sebaik-baiknya. Ya, satu hadis saja kita baca. Ada yang ditanyakan nggak? Ada ibu yang tanyakan. Iya. Apanya yang meninggal? Nah, gimana kalau suaminya meninggal dunia? Ya. Ibunya udah habis suami meninggal dan nikah lagi belum? Ibu udah menikah lagi belum? Kalau lihat belum katanya. Nah, ini ya. Tidak menikah lagi. Ini soalnya bapak-bapak mau dengerin Ibu ya. Ini yang duda-duda pada girang benar. Gini, ya. Gimana kalau suami kita sudah meninggal dunia? Ya jangan putuskan. Ya, doa buat suami kita. Jangan putuskan doa. Barangkali kita belum sempat dengar hadis ini, ya kita jaga yang ditinggalkan oleh suami kita, anak-anaknya,
Ya anak kita juga, hartanya kita jaga dengan baik. Sehingga suami kita merasa redha. Dia tahu apa yang kita lakukan di dunia ini. Ya. Malaikat akan memberikan kabar, istrimu betul-betul ketika kau tinggalkan dia rawat anaknya dengan baik. Dia jaga hartanya dengan baik, hartamu dengan baik. Dia sayangi saudara-saudaramu dengan baik. Maka itulah ridho daripada suami. Jadi sekali lagi Pak, subuh kali ini kita belajar tentang ridho. Karena itulah makom yang paling tinggi dalam ibadah adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Ibu ya, doakan terus suami, jaga anak-anaknya, didiklah anak-anaknya dengan baik. Ya, jangan sampai disia-siakan apa yang ditinggalkan oleh suami. Yang paling utama adalah doakan suami kita, minta ridhonya. Ya mudah-mudahan insya Allah walaupun dia sudah tidak ada di hadapan kita, Allah tahu persis bagaimana sikap kita terhadap suami yang dulu pernah bersama dengan kita. Ada lagi yang lainnya? Ada? Ada? Ya, Pak. Nah, ini mertua dengan orang tua. Ya, sampai dalam kedudukan fikih batal nggak sama orang mertua? Batal nggak? Tidak. Berarti ya orang tua kita, ya, muhrim kita. Ya. Jadi mertua sama orang tua sama. Kita mendapatkan kenikmatan hidup didampingi oleh anak dari mertua kita. Kedudukannya tinggi mertua. Ya. Yang paling tinggi setelah orang tua kita adalah mertua kita. Ya. Kalau suami istri ada bekasnya, mertua ada bekasnya enggak? Anak ada bekasnya enggak? Enggak ada. Mertua ada bekasnya enggak? Enggak ada. Makanya jangan pilah-pilih. Orang tua kita sayang, tapi mertua kita yang kita bahagia hidup dari anaknya, yang kita nikahi, tetap sayang kita sama dengan orang tua kita. Ya, nanti ibu boleh protes juga kalau suami kita cuma sayang kepada orang tuanya, tapi nggak sayang kepada orang tua kita. Ya, paham ini ya? Bagaimana hebatnya Bu? Seorang ibu ketika melepas anaknya untuk nikah kepada yang dia cintai. Berat dia yang melahirkan anaknya. Dia yang mendidik anaknya. Kemudian dia lepas kepada orang yang dia cintai. Itu pengorbanannya nggak sedikit itu. Dia redha, silakan. Baktilah kepada suamimu. Kepada orang yang kamu cintai. Maka jangan lupa. Pengorbanan itu berat seorang ibu melepaskan anaknya. Saya ingat Pak, tahun 90 ketika saya menikah. Sebelum nikah itu orang tua saya nasihatin saya satu. Saya dipanggil, istrimu anak orang. Istrimu itu anak orang. Ya saya bilang, iya anak orang. Kau tahu nggak? Yang melahirkan istrimu adalah orang tuanya. Yang paling sayang kepada istrimu adalah ibu bapaknya. Berat dia melepaskan itu kepada kamu. Rawat dengan baik. Jaga dengan baik. Jangan dipukul anak orang itu. Makanya sampai khairukum linisaihim. Sebaik-baik suami adalah suami yang memuliakan istrinya. Suami yang terbaik adalah suami yang memuliakan istrinya. Karena dia tahu bagaimana beratnya dia harus meninggalkan orang tuanya. Dan dia harus berbakti kepada diri kita. Maka tadi imbal balik dari baktinya dia kepada kita sebagai suami. Kita jangan lupa bagaimana sayang kita kepada mertua kita. Jadi kalau lebaran nanti hari raya Idul Fitri. Kalau orang tua kita kasih 10 juta. Mertua kita 10 juta juga. Girang itu mertua kita. Ya. Jangan mertua datang muka kita ditekuk aja Pak. Ya, enggak, tetap ya. Sayangilah, ya, muliakanlah istrimu dengan menyayangi orang tuanya tadi. Girang istri kita. Ya, dalam hadis lain cara memuliakan istri itu ya selain kita menghormati orang tuanya, juga jangan lupa berikan rezeki yang halal kepada istri kita. Itu bentuk kasih sayang kepada istri. Jangan berikan rezeki yang haram.
Itu ya Pak Haji ya. Mudah-mudahan nih kalau masih punya orang tua mertua, waduh bahagia luar biasa. Ada lagi yang lainnya? Pas semua. Alhamdulillah. Pas. Ada, iya silakan. Ya, ini gimana kalau orang tua dengan mertua kebutuhannya sama? Ya, taruh kebutuhan secara materi ya. Ya, contohnya. Ah? Ya, siapa yang harus kita dahulukan? Ini orang tua kita datang butuh bantuan kita, mertua juga perlu bantuan kita. Dua-duanya kita bantu. Tentunya kita dengan memilih tadi, ya. Skala prioritas yang paling utama tetap adalah siapa? Orang tua kita. Baru yang kedua mertua kita. Ya. Kalau materi misalnya orang tua kita butuh, ya kita bagi dua nih, buat ibu, ini buat bapak. Gitu. Tetap kedua-duanya harus penting buat kita semuanya. Ya. Ada lagi yang lainnya? Cukup ya. Alhamdulillah pada akhir di penghujung Ramadan ini, mungkin hari Sabtu yang akan datang, walaupun masih minggu ketiga, ya kita sudah masuk Idul Fitri. Ya. Jadi 2 kali pertemuan kita dalam bulan Ramadan ini, saya mohon dibukakan pintu maaf. Ya. Mudah-mudahan kata maaf dan kebersihan hati kita untuk saling memberi dan meminta maaf ini akan menyempurnakan puasa kita di bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan Ramadan ini menjadi yang terbaik dari seluruh Ramadan yang pernah kita lewati. Dan bukan menjadi Ramadan yang terakhir. Bapak, saya mohon Fatihah khusus untuk almarhum Haji Makbul bin Engkong yang beliau mewakafkan tanahnya untuk pondok yang sedang saya bangun. Ya. Kemarin hari Jumat pagi, ya, jam 6 beliau wafat meninggal dunia. Ya. Doakan mudah-mudahan Allah luaskan kuburannya, Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tanah yang diwakafkan ini menjadi kebaikan yang terus mengalir kepada almarhum dan kepada keluarganya yang sudah wafat meninggal dunia. Khususon almarhum Haji Makbul bin Engkong, Haji Rohanda bin Haji Meli, syai'un lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Ussi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.